Saudara dan saudariku yang kekasih, salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita masih akan membahas soal 158 tentang gambaran-gambaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian soal 158. Gambaran-gambaran apakah yang Yesus gunakan untuk menggambarkan dirinya dan apakah maknanya? Dalam edisi sebelumnya kita sudah mendalami tentang adanya gambaran-gambaran yang dibuat Tuhan Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Antara lain adalah pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah roti hidup. Untuk kali ini kita masih akan mempelajari makna dari gambaran Yesus sebagai terang dunia yang termuat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dan seterusnya. Mari kita cermati satu bagian, yaitu ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Perjanjian Lama ada Daniel yang mengatakan demikian. Daniel pasal 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ini adalah sebuah nubuat akan datangnya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Salah satu sifat yang menonjol disebutkan yaitu sebagai terang yang menerangi bangsa-bangsa. Kemudian di dalam Perjanjian Baru ada tokoh Simeon yang mengungkapkan kegenapan nubuat ini dengan menyatakan yang demikian. Lukas 2 ayat 30 sampai dengan 32. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Sungguh ajaib, saudaraku yang kekasih. Kata-kata ini bahkan diungkapkan oleh Simeon saat Yesus dalam keadaannya sebagai manusia masih sangat muda, yaitu baru berumur 8 hari. Maka jika orang mau membuka hati dan peka terhadap firman kitab suci, sesungguhnya orang tidak akan sulit untuk menjadi percaya bahwa Yesus adalah terang dunia seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, percaya Yesus bukan hanya mengakui bahwa ada Yesus yang telah lahir ke dunia, yang telah melakukan mukjizat-mukjizat, yang telah menjadi bagian dari sejarah keselamatan Allah, melainkan orang juga harus mempunyai terang di dalam dirinya. Artinya Yesus harus menyertai dia sepanjang waktu, harus memerintah mereka yang percaya itu dan menjadi penentu kemana arah hidup mereka. Ada beberapa orang yang, atau bahkan banyak orang yang tidak bisa membantah akan keberadaan Yesus, akan kekuasaannya yang luar biasa, akan hikmatnya, akan pengajarannya yang mulia. Namun jika mereka ternyata gagal menempatkan Yesus menjadi pusat kehidupannya, maka sesungguhnya mereka hanya menjadi pembaca sejarah saja, tetapi tidak menjadi bagian dari sejarah keselamatan Tuhan yang nyata di dalam Yesus itu sendiri.
Ini juga terjadi ketika orang bahkan telah menjadi Kristen tetapi tidak bersemangat mengikuti firman Tuhan. Tidak berubah ke arah citra Kristus dari waktu ke waktu. Tetap mementingkan kesenangan sendiri, tetap mengutamakan yang duniawi, tetap malas untuk melayani sesama, tidak mau meneladani sifat-sifat Yesus yang sabar, yang rendah hati, taat, dan patuh sepenuhnya kepada Sang Bapa. Saudaraku, mempunyai terang Tuhan dalam dirinya, dalam diri kita, berarti orang juga harus ambil bagian di dalam sifat sang terang itu sendiri. Seperti yang Yesus nasihatkan di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Yang demikian, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di atas, kamu adalah terang dunia. Yesus tidak mengatakan, jadilah kamu terang dunia, tidak. Artinya apa? Banyak orang telah menganggap cukup ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Namun ketika perbuatan baik itu tidak didasarkan atas iman kepada Yesus, maka sesungguhnya itu hanyalah terang yang palsu, yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, yang itu tidak berdampak kepada hidup kekal. Bagaimana mungkin Tuhan akan menghargainya kalau orang itu sendiri tidak menganggap penting untuk mempersembahkan semuanya itu, semua kebaikan itu bagi Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Nasihat ini hendaknya membawa kita kepada suatu kesadaran siapa diri kita ini sebenarnya. Kita adalah anak Allah yang tidak mungkin untuk tidak taat kepada Allah. Kita harus bisa menunjukkan bahwa ada yang berbeda dengan cara hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu atas dasar kasih kita kepada Allah, kita jadikan hidup ini bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk sesama kita. Jadilah kota yang gemerlap di atas gunung, jadilah pelita yang menyala di atas kaki dian. Ini bukan berarti bahwa perbuatan baik harus ditonjol-tonjolkan agar dilihat orang, dipuji dan dihargai, melainkan agar Kristus yang menyala di dalam hidup kita tidak tersembunyi, melainkan nyata dan dapat menjadi daya tarik setiap orang untuk mereka percaya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.